Astagfirullahaladzim Rasulullah Al-Fatihah ala man al-imam al-alim al-arabillah Syekh Ibn Abdullah Iskandari radhiyallahu anhu wa ala man nawabi al-imam al-alim al-lama bi Muhammad al-Abdullah bin Ahmad Baras wa ala man nawabi al-alim al-arabillah Syekhuna Syekh Al-Fatihah hadratina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala rasulina subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim wa a'udzu billahi al-'aliyyil 'azim min kulli harfin wa min al-abidin wa ad-dahrin wa ankum wa jamil muslimin subhanahu qala al-mu'allimin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat, maka sungguh ia mendatangkan li zawaliha bagi hilangnya itu nikmat. Wa man syakaraha, dan barang siapa mensyukuri itu nikmat, faqad qayyadaha bi iqaliha, maka sungguh dia mengikat akan dia dengan itu tali yang kuat. Asyukru huwa sana'u. Bermula arti syukur secara bahasa. As-sana'u yakni memuji. Asyukru lughatan huwa as-sana'u. Syukur dari segi bahasa artinya as-sana'u yakni memuji. Ila annahu ammu bin dalika, tetapi bahwasanya itu lebih umum daripada yang demikian itu. Idh huwa as-sana'u bil lisan, karena mana syukur itu yakni memuji bil lisan itu dengan lidah. Ketika kita memuji Allah dengan ucapan kita misalnya alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita itu namanya bersyukur. Wal i'tirafu bil janani, dan ia mengakui dengan hatinya. Ia mengakui itu dengan hatinya bahwasanya nikmat ini datang dari Allah. Wasti'malul arkani bima wal matlubu min khalqil insan, dan ia menggunakan anggota tubuhnya pada barang yang dituntut daripada ini makhluk. Dia menggunakan batang tubuhnya untuk taat ibadat kepada Allah. Idh qala azza min qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa syukru maudiduhu amun wa muta'alliqu khasun. Syukur itu mauriduhu, tempat pengambilannya ada secara umum, muta'alliqu khasun, dan ta'alluqnya itu secara khusus. Falhamdu bidzalikal i'tibari fardun min afradihi. Maka falhamdu makna hamdu, mana pujian tersebut, dengan yang demikian itu i'tibar fardun min afradi. Falhamdu itu ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Wa huwa alhamdu bidziddi min dalika, dan hamdu ini lawanan daripada yang demikian itu. Khasul maurid amul muta'alliki. Wa syukru bihasbi ahwalil khalqi lahu thalathu maratiba. Kemudian syukur itu sekira-kira halnya itu makhluk ada terbagi 3 martabat. Syukur itu terbagi 3 martabat. Syukrul umum, pertama syukurnya orang awam. Wa syukrul khusus, yang kedua syukurnya orang khusus, orang yang istimewa.
wa syukru khususil khusus, dan syukur orang yang lebih istimewa. Wal martabatul ula, maka martabat yang pertama, martabat orang umum, syukur menurut orang umum. Allah ta'siyahu bi ni'matin an'ama biha alaika, jangan engkau menggunakan satu nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Ini syukur secara umum, secara kebanyakan, jangan menggunakan nikmat, satu nikmat pun untuk maksiat kepada Allah. Kalau kita ada menggunakan nikmat yang diberikan Allah lalu kita gunakan maksiat, berarti orang itu kada syukur. Misalnya orang itu melakukan perbuatan korupsi, berarti orang itu kada syukur. Walaupun ia misalnya sembahyang, walaupun ia puasa, tapi ketika ia menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, maka orang itu namanya tidak syukur. Warut batu sania, dan yang kedua ada martabat orang yang khusus, orang yang istimewa. Ayus antasrifa jami'a ni'amihi bima khuliqat li ajlihi, dia menggunakan seluruh nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Dia menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Jadi apapun nikmat yang diberikan Allah, misalnya nikmat pangkat, digunakannya taat kepada Allah, nikmat jabatan digunakannya taat kepada Allah, nikmat harta digunakannya taat kepada Allah, nikmat kesehatan digunakannya taat kepada Allah. Itu syukurnya orang khusus. Warut batu salisa, dan ada martabat yang ketiga daripada orang yang khususul khusus, yakni syukurnya orang yang istimewa di atas istimewa. Ayyusgilaka syuhudul mun'imi an ru'yatin ni'mah, syukur yang orang yang istimewa di atas istimewa itu dia memandang kepada sang pemberi nikmat, bukan kepada nikmatnya. Jadi orang yang istimewa itu memandang lawan yang memberi nikmat, bukan memandang itu nikmatnya. Cakainya diberi orang duit, ia kadang memandang duitnya, tapi ia memandang kepada yang memberi duit. Cakainya diberi kesehatan, ia kadang memandang itu sehatnya, tapi ia memandang kepada sang pemberi kesehatan. Jadi itu nang dipandangnya, itu nang dilihatnya. Wan ni'amu imma khasatun, nikmat itu ujar sidin macam-macam, ada nang khusus. Wa imma amatun, ada nang secara umum. Wa imma zahiratun, ada nikmat itu zahir. Wa imma batinatun, ada nikmat itu batin. Termasuk nikmat zahir itu seperti sehat, termasuk nikmat batin itu seperti sakit. Sakit itu pun nikmat, karena di dalam sakit di situ ada penuh kiparat dosa, di situ ada menambahi kebaikan, di dalam sakit di situ ada meninggikan derajat. Wa imma diniyatun, nikmat itu ada nikmat agama. Termasuk nikmat agama ini kita kawah hadir di majelis ilmu, itu nikmat agama. Wa imma dunyawiyatun, ada nikmat duniawi. Wa imma hisiyatun, ada kala nikmat yang bisa dilihat dengan anggota tubuh. Wa imma ma'nawiyatun, ada nikmat yang bisa dirasakan itu hati atau batin.
Fa amma ni'matul lil amati, fa amma ni'matul ama, adapun nikmat yang secara umum, artinya ini seberatan kalangan merasakan. Fa ni'matani, maka nikmat secara umum itu ada dua nikmat. Lam yakhruj anhuma mawjudun, yang mana dua nikmat ini tidak keluar dari keduanya ini makhluk. Artinya seluruh makhluk itu dapat nikmat nang dua ini, baik makhluk itu binatang, baik makhluk itu hewan, baik makhluk itu orangnya beriman, baik makhluk itu orang kafir, mereka dapat dua nikmat ini. Wahia nikmatul ijad, pertama nikmat ijad. Ijad itu yakni diadakan Allah. Jadi keberadaan makhluk itu sudah menjadi nikmat. Siapapun itu makhluk, ketika mereka ada itu sudah nikmat. Siapa yang mengadakan mereka? Yakni Allah. Jadi keberadaan makhluk itu menjadi nikmat. Nikmatul ijad awalan pada lam takun syai'an madhkuran, bahwasanya nikmatul ijad itu pertama kali setelah mereka itu tidak ada sebutannya. Kita ini kan asalnya kedadak. Kita ini nang naran manusia ini kan asalnya kedadak, lalu diadakan Allah. Nah, diadakan Allah itu nikmat. Jadi apa aja yang ada di dunia ini yang diadakan Allah itu nikmat, tapi nikmatnya secara umum dan itu dirasakan segala kalangan. Nikmatul ijad awalan pada alam takun syai'an madhkuran fadzakaraka, lalu Allah mengingatkan ia akan engkau. Wa man da yakumu bi ni'matin man dzikruhu qabla an yudhkara, dan orang yang ada dengan ini nikmat, man dzikruhu, orang yang disebutkan Allah sebelum bahwasanya ia disebut. Wa ayyu aqlin yakumu bi syukri dzikril haqqi lahwa wa lam yakun, dan apa jua akal yang ada dengan kita syukur menyebutkan ya Allah baginya padahal kita ini asalnya lam yakun, ini kadada. Artinya berapa banyak kita syukur lawan Allah dan asalnya kita ini kadada, lalu diadakan Allah Ta'ala. Wa fi hadzal dzikri dakhala kullu mawjudin tawajjaha ilaihi al-ijad, dan pada ini sebutan masuklah setiap yang ada ini yang datang ia kepadanya, yakni al-ijad, yakni datang mereka itu ada. Artinya seluruh yang ada ini, semuanya itu menjadi nikmat. Bimajmu'il ilmil baligi wal iradati nafidati, karena di situ ada kumpulan ilmu Allah yang menyampaikan dan kehendak Allah yang lulus, wal qudratil kamilah, dan kudrat Allah yang sempurna. Artinya seluruh makhluk yang ada ini hasil daripada ilmunya Allah. Jadi di dalam ilmunya Allah makhluk itu sudah ada, dan mereka ini ada karena hasil daripada kehendaknya, dan makhluk ini ada karena itu hasil daripada kudratnya. Wal kudratil kamilah fa'yunaksin fi hadhil awsaf, maka apa juga kekurangan pada ini sifat. Artinya sifat Allah itu tidak ada kurangnya. Nang makhluk tahun kena 2020
5 misalnya, itu sudah ada Allah ciptakan. Cuman dikeluarkan aja belum, karena tahun berapa karena dikeluarkan sidin. Cuman itu di dalam ilmu Allah sudah ada, dan sudah ada itu kehendak Allah, dan sudah ada itu kudrat Allah. Wa man anta hatta tawajjah ilaika hadhihi sifat al-kamaliyah ba'da dzikri dzati laka. Dan siapa engkau sehingga tatawajjah datang kepada engkau ini sifat yang sempurna setelah menyebutkan zat bagi engkau. Walau akhadna biman tawat alaihi hadhihi ni'mah lastagrakal waktu. Jikalau kita menyebutkan masalah ini nikmat, nikmatul ijad, nikmat yang diadakan Allah ini, niscaya lastagrakal waktu, habis waktu kita membicarakan nikmat ini. Wa ni'matul ukhra, yang kedua nikmat yang lain. Ini nikmat nang umum, nang ada seberatan kita nikmati. Nikmatul imdad, yakni nikmat lawasnya keberadaan kita. Jadi keberadaan makhluk itu lawas, itu nikmat juga. Ada yang sampai berumur 100 lawi tahun, ada yang sampai ribuan tahun. Al-imdad bil qiyami ala mamarril anfasi, fama min nafasin illa wal haqqu subhanahu yumidul alama hisyatan wa ma'nawiyatan bi imdadi bihasbi maratibil wujud wali ruhaniin imdadun wali atwaril khalqi min insin bajanin wa hayawanin wa nabatin wa madin wa jamadin imdadun. Seperti Allah mengadakan ini bagi roh, seluruh roh, yang mana roh itu keberadaannya lama, itu nikmatul imdad. Dan keberadaan ini makhluk, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, baik ini tumbuhan, dan baik ini ma'adin, yakni pendulangan, dan baik benda-benda yang tidak bergerak. Imdadun, mereka itu lama keberadaannya karena mereka itu dapat nikmat. Ada misalnya makhluk dinosaurus, mereka misalnya lawas hidupnya ribuan tahun. Itu pun siapa yang memberi nikmat hidup mereka itu lawas? Itu Allah juga. Itu disebut nikmatul imdad. Jadi kita ini secara umum dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita itu hibak lawan nikmat. Tidak ada sela-selanya di antara ujung rambut kita sampai ujung kaki kita itu kecuali isinya semuanya nikmat. Lain daripada itu kedada. Wa tilkal imdad yama tulkil amlak ala dawairil aflak wa tatasilu minal aflak bihasbi ikhtilafiyah ala maratibi alamil mulki wal arkanil arba'ah falahu arwahu arba'atin ala arba'i maratiba min maratibil alamil khalqi wa kullu ainin min ayanil hayawani titalqa majmu'al arba'il maratib wa hadhihi ni'am al-amatu yuksiru ti'dada maratibiha. Dan nikmat secara umum ini banyak ujar sidin bilangan martabatnya. Wa nasba istinadiha wa kullu man wasal ilaihi syai'un min hadhil imdad ma ada saqalain. Dan setiap apa yang sampai kepadanya ini sesuatu daripada ini imdad, lamanya ini keberadaan, ma'ada saqalain, selain daripada jin dan manusia,
bahwa syakirun, maka orang-orang yang dapat nikmat lama keberadaannya itu bahwa syakirun, semuanya mereka itu syakirun, bersyukur. Kenapa langit yang mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ada? Karena langit itu mereka selalu syukur lawan Allah. Kan langit kita nang ini nih sama aja lawan langit di zaman Nabi Adam. Ada aja sampai begini. Kenapa? Karena langit itu mereka jadi ada karena syakirun, mereka selalu syukur lawan Allah. Li'annahu lam yadha' ma wasala ilaihi fi ghairil muradi minhu, karena sesungguhnya dia tidak meletakkan apa yang sampai kepadanya pada selain apa yang dikehendaki daripadanya. Fabaqiya mutaliban bi syukri hadan naul insani, maka tinggallah tuntutan dengan syukur ini kepada bahagian ini manusia. Li'annahu alladhi a'ta'a tasarrufa fil asya'i kaifa sya'a. Kalau makhluk nang lain ujar sidin, mereka syukur berataan, baik itu langit, baik itu pohon, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu ma'adin, yakni pendulangan, baik itu benda-benda yang tidak bergerak seperti gunung, mereka semuanya syukur lawan Allah. Cuman nang kada pandai bersyukur itu jadi sidin, yakni manusia. Nang kada pandai bersyukur itu manusia. Warukibat bihi tabai'u ardhiyah wa lataifu samawiyah, karena di dalam diri manusia itu dikumpulkan Allah ada tabiat tanah, wa lataifu samawiyah, tabiat langit, pasama min syani atau wa tamakkunu, maka sifat langit itu yakni taat, wal ardu min sya'niha al karahu wat talawun, dan sifat bumi itu perkaranya yakni berubah-ubah. Fama kana minal af'ali bil wad'i samawi bahwa asyukru, maka apa-apa yang ada daripada itu perbuatan yang berasal daripada perbuatan itu langit, bahwa asyukru, maka itu syukur. Wa makana minal af'ali bil wad'il ardi adzulmani bahwa al kufru, apabila orang itu tabiatnya tanah, maka ujar sidin kebanyakan orang itu kufru, yakni kafir. Kebanyakan al kufru, orang itu kafir. Wa amman ni'amu dhahira fama yajizu an addiha al hasrati bamina ma huwa fi tarkibika wa mina ma huwa fi tartibika. Adapun nikmat Allah yang zahir tiadalah lemah daripada membilangnya itu hitungan. Setengah daripada nikmat Allah yang zahir kepada kita bitarkibika, pada itu susunan anggota tubuh engkau. Allahumma anda kepala di atas, Allahumma anda mata itu di muha, itu susunan Allah Ta'ala mengandalkan nikmat zahir tadi. Allah kadang mengandalkan kepala misalnya di batis, Allah tidak ada mengandalkan mata itu misalnya di telapak batis kada. Allah susunakan kepala di atas, mata di muha, hidung di muha, dan lain-lain. Wa min ma wa fi tartibika, wa min jumlati ma wa fi tarkibi as-sam'i, setengah daripada tarkib susunan tersebut, yakni seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, wa dzauqi rasa, wa taswiyatil khalqiyah ala a'dali hay'ah wa atami bunya, seperti Allah meletakkan batang tubuh engkau atas seadil-adil bentuk dan sepaling sempurna bangunan.
wal haraka wasukun, dan Allah letakkan gerak dan diam, wa nutki, dan nutki bebandir, wasairin ni'amil jismi al-qaimi bitarkibihi, dan seluruh nikmat badan yang ada di aturan tubuh engkau, wa isalil aghdiyah wasairil manafi'i al-mukhtasati bil jismi, dan Allah sampaikan makanan itu dan seluruh manfaat yang khusus dengan badan kita. Allah beristilah untuk memasukkan makanan itu, Allah ulahkan muntung. Artinya memasukkan makanan itu di muntung, bukan di telinga. Itu nikmat yang Allah andak di zahir kita ini. Wa amma ni'amu at-tartibah kal akli wal ilmi wal qabiliyah wal awsafil qalbiyah wal maqamati ruhaniyah wal maratibil malakutiyah. Adapun nikmat yang diatur Allah lawan kita, seperti Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita ilmu, dan Allah berikan kepada kita qabiliyah, seluruh anggota tubuh yang sempurna, dan Allah berikan sifat-sifat hati, dan Allah berikan makam roh, dan Allah berikan martabat-martabat alam malakut. Wa amma al-batina, adapun nikmat batin yang diberikan Allah kepada kita, famaddakharahu wasta'thara bihi mimma huwa al-aslah wa makhtassa bihi ruhaniyatuka min baini dzarrati fi umyil jahli wa dhulmatil adam min ilbasiha wa tahliyatiha bi faidi tajalli awsafihi aw da'a fi tilka labsati sa'iral maqamati diniyah wa qabala bi jami asmahi wa ma'rifat fa'arabtahu bi kulli madharin min madhahiri maratibil wujud falam tajhalhu bi kulli muayyini masyhud fatakunu fi kulli ma tajalla 'alaiha minal asma'i bihukmi la bima yu'tihi atabu al-hayawani wal mashhadu adzulmani. Wa hadhihi ni'am la matmaha fi isaiha, dan adapun nikmat batin ini wujadusidin itu kada mungkin kita menghinggakannya. Termasuk nikmat batin kita itu ma'rifat lawan Allah, kita itu tahu mana sifat Allah, kita tahu mana sifat kita, kita tahu mana asma Allah, mana asma kita, kita tahu mana zat Allah, mana zat kita. Jadi ada diberi Allah nikmat batin. Kalau misalnya kita ma'rifat lawan Allah, itu nikmat batin yang Allah berikan lawan kita. Kita tahu ini Allah tajalli lawan kita dengan tajalli af'al, ini Allah tajalli lawan kita dengan tajalli sifat misalnya. Itu termasuk nikmat batin. Wa hadhihi ni'am lamat ma fi usahali anna tajalliyatil haqq bi maratibil wujud la nihayata laha. Karena tajallinya Allah, bernampaknya Allah pada ini alam, bi maratibil wujud, pada martabat ini alam, la nihayata laha, tidak ada kesudahan baginya. Jadi alam ini sabarataan itu ditajalli Allah, dinampaki Allah barataan. Alam ini misalnya dunia ini misalnya ada. Kenapa? Karena Allah tajalli dengan sifat sidin al-wujud. Ketika Allah tajalli dengan sifat sidin al-wujud, lalu alam ini ada. Kenapa kita ini ada? Karena Allah tajalli dengan sifat sidin al-wujud. Kenapa misalnya HP itu ada? Karena Allah tajalli dengan sifat sidin al-wujud, atau Allah tajalli dengan sifat sidin al-zuhur. Jadi ketika Allah tajalli dengan sifat sidin misalnya al-wujud atau al-zuhur, lalu alam ini ada, termasuk itu misalnya corona.
Jadi corona itu ada karena Allah tajalli dengan sifat sidin al-wujud atau al-zuhur, lalu corona itu inya ada. Allah maulahakan itu apa namanya pandemi corona itu supaya kita baparak lawan sidin. Supaya kita baparak lawan sidin. Karena nang ampun penyakit itu Allah. Kalau nang ampun yang kita paraki, cakap bahasa kita ini tuh, apabila kuyuknya rajin menyala kita, paraki ampun kuyuk. Jangan kita bajauh lawan ampun kuyuk, kena disalahkan terus kita. Biar vaksinnya banyak datang biar. Tapi kita jauh lawan Allahnya. Jadi tajalli Allah itu la nihayata kadaba ampihan. Karena Allah tajalli lawan kita itu misalnya dengan nama Sidin Al-Aziz. Ketika Allah tajalli dengan nama Sidin Al-Aziz, kita itu dimuliakan Allah. Walaupun seluruh dunia hendak menghinakan kita, tapi Allah tajalli dengan asma Sidin Al-Aziz, kita tetap mulia. Atau Allah tajalli dengan nama Sidin Al-Mudhil, artinya yang menghinakan. Ketika Allah tajalli dengan asma Sidin Al-Mudhil, walaupun seluruh dunia hendak memuliakan kita, seberatan gak ada kawa. Jadi tajalli Allah itu la nihayatalah kada ba ampihan. Ada yang ditajalli Allah dengan sifat sidin al-kalam misalnya, iya itu nambah pandir aja terusnya. Karena nambah pandir itu al-kalam, nambah sifat kalam, nambah pandir itu Allah. Ketika Allah tajalli dengan itu sifat sidin al-kalam, lalu orang itu bah pandir aja sampai tak guring-guring ya bah pandir. Ya kalam tadi ketika tajalli kalam ya tupang bah pandirnya 5 jam ya bah pandir kada uyuh. Waqat alimta anna fi kulli tajallin ni'matan, dan ikam tahu ujar sidin setiap Allah tajalli itu isinya nikmat. Jadi isinya Allah tajalli lawan kita ini sabarataan nikmat. Misalnya Allah tajalli lawan kita dengan asma sidin al-mubli. Al-Mubli itu kan yang memberi bala, lalu kita ini dapat bala musibah. Dapat bala musibah. Bala musibah itu sebenarnya isinya ujar sidin nikmat. Kenapa dipadahkan nikmat? Karena di dalam bala musibah Allah menghapuskan dosa kita. Di dalam bala musibah Allah meninggikan derajat kita. Di dalam bala musibah Allah menambahi itu kebaikan kita. Tapi tergantung orangnya pun menyikapilah. Waqat alimta anna fi kulli tajalli ni'matan imma zahiratan wa imma batinatan. Ada kalanya nikmat Allah itu zahir, ada kala nikmat Allah itu batin. Jadi pandangan orang-orang apa? Pandangan orang-orang arif billah, pandangan orang-orang ahli tauhid, Allah itu tidak ada memberi kita ini kecuali itu isinya nikmat. Jadi kadada Allah itu memberi kita ini bala musibah. Karena dalam Al-Quran disebut ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatkan olehmu nikmatku. Artinya kadada satu ayat pun Allah itu menyuruh kita mengingatkan bala. Kadada satu ayat, kadada satu hadis yang ada itu udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatakan nikmatku.
Karena ketika kita mengingatkan nikmat pasti kita syukur. Ketika kita syukur pasti timbul cinta. Jadi cinta itu karena syukur. Kenapa jadi syukur? Karena ia memandang nikmat. Kita ini kan jadi pusang karena memandang bala musibah terus bang, lalu timbul pusang. Lalu kenapa kita bisa mengeluh? Karena memandang bala musibah. Nabi Ayub itu pernah sidin itu kan asalnya orang sugih yang rajin beribadat, lalu hidup sidin datang itu iblis, datang syaitan, lalu diulahnya Nabi Ayub itu sakit sampai riwayat orang kadanan wani baparaknya dan sidin diusir. Sampai sakit sidin itu 8 tahun. Lalu nang bini baucap, ujian nang bini berdoa pangpir nih. Artinya berdoa-doa juga sudah supaya ampi sakit. Lalu sidin bertakun lawan bini sidin, antara kita ini sakit, aku garing 8 tahun ini lawan nyamannya tak banyak namanya ujar sidin. Artinya ujar nang bini tak banyak nyaman bang, 80 tahun kita nyamannya, garingnya 8 tahun. Lalu ujar sidin, aku supan. Ujar sidin, minta lawan Allah supaya sembuh penyakitku ini, karena tak banyak aku nang nyaman daripada nang sakitnya. Kita pun hidup ini masih tak banyak nyaman biar daripada sakitnya. Masih tak banyak nyamannya. Jadi setiap tajalli Allah itu isinya ujar sidin nikmat. Karena ada bala musibah. Tergantung kita aja lagi, karena kita kada berilmu, lalu kita ada kena menganggap bala musibah. Cakainya berilmu tuh jadi sininya kada menganggap bala musibah itu sebagai musibah, tapi yang menganggap bala musibah itu sebagai nikmat. Wa ta'biru bil qaili wa isyaratun ila idamati ni'mati bi wujudi syukri wal mazid minha. Dan itibar dengan ini hubungan itu isyarat supaya nikmat itu kekal, yakni hendaklah kita syukur. Nikmat itu supaya kekal, hendaklah kita syukur, dan nikmat itu supaya hendak bertambah-tambah, hendaklah kita syukuri. Jadi seberapapun itu nikmat, sekecil apapun itu nikmat, apabila kita syukuri maka nikmat itu akan ditambah-tambah Allah Ta'ala. Sekecil apapun itu nikmat, apabila kita syukuri maka nikmat itu akan ditambah-tambahi oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi kalau sekarang kita bisa menjadi sidin, kada tapi kawal lagi berkumpul orang banyak, mengadakan tablik agama atau macam-macam, boleh jadi lagi bahari kita kurang mensyukuri nikmat tersebut. Lalu Allah ambil. Kita masih syukurlah, menuntut ilmu masih kawa, walaupun prokes kadang-kadang kita tak pakai, kadang-kadang kada prokesnya. Ya boleh coba membuka masker inilah, kalau membaca ini kena batuntung itu hanya betutup.
Anda kita berpandir kayak apa? Habib Mustafa nih itulah. Habib Mustafa Al-Haddar itu bersalahan lawan pemerintah kena. Kita ini ketujuh bang lah. Maada-adakan nanggadada gitu nah. Ketujuh maadakan nanggadada tuh kita ada-adakan lalu aja diadanya. Nanggadada tuh kita ada-adakan. Kita tuh gara-gara anak kita tuh lagi baharilah jadi pengancut, gara-gara kita guringnya tuh ada hantu misalnya, kan gara-gara kita tuh anonnya menyokotani anak, padahal kita gini gak ada bisa melihat hantu, cuman gara-gara kita maada-adakan nang kadada. Artinya nang kadada itu jangan diada-adakan. Menhendak nikmat itu kekal, ujar Sidin, syukuri. Seberapapun itu nikmat, sekecil apapun itu nikmat, syukuri supaya nikmat itu kekal dan bertambah-tambah. Qala Allah jalla dzikru la in syakartum la azidannakum, jikalau kamu bersyukur niscaya ujar Allah aku tambahi lawan kamu. Sawabu kulli ta'atin ghairu ma wa'ada bihi minat ifi wa tamiyati, karena pahala setiap taat selain apa yang Allah janjikan dengan dia daripada taib berlipat ganda, wa tanmiyah dan berkembang biak. Jadi setiap taat itu sudah Allah janjikan kalau pahalanya sudah ada, atau berlipat gandanya sudah ada, atau pahalanya itu tanmiyah berkembang biak sudah ada. Ta'atun a'dhamu minha, ada lagi taat yang lebih besar daripada pahala tersebut. Sawabu kulli ta'atin ghairu ma wa'ada bihi minat tad'ifi wa tanmiyah ta'atun a'dhamu minha fayakunu tad'ifun fil zahir bidzalika, maka adalah berlipat gandanya pahala secara zahir bidzalika dengan sebab kita mensyukurinya. Wa tad'ifu fil batin maddakharahu indahu, ada lagi pahala taat itu nang berlipat ganda secara batin, yakni Allah simpanakan sagan di akhirat. Jadi kalau kita di sini taat lawan Allah, kada dibalas Allah di dunia ini, itu disimpanakan Allah sagan di akhirat. Disimpanakan sagan di akhirat. Ika mujar Allah lebih perlu itu di akhirat daripada di dunia ini. Haitsu yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sekira-kiranya Allah mengembangbiakan akan dia seperti mengembangbiakan salah seorang kamu akan bibitnya. Idzal qaidu huwa ma yumsiku bi syai'a al-muqtabita bihi wa likulli syai'in qaidun wa qaidun ni'am bisyukrillah, dan sebagai pengikat nikmat itu yakni syukur kepada Allah. Pengikat nikmat itu yakni syukur kepada Allah. Ilmu nang ada nilai kita ajarkan lawan orang itu akan ditambah-tambahi Allah ilmu nang ada ini. Li'anal malika idza ahda ila ahadi khassatihi hadiyatahu wa qabbala ala asani wajin wa amila biha bima yarda minul malik amalahu fahariyun ayyazida min ni'ami, karena seorang raja apabila dia memberi hadiah kepada seseorang
orang keistimewaannya, lalu orang itu menerima akan hadiah itu sebaik-baik jalan, dan ia mengamalkan dengan hadiah tersebut supaya raja tadi ridho dengan hadiah tersebut, maka pasti raja itu akan memberi hadiah yang lain. Nah, ujar raja ini ku beri hadiah, hadiahku tadi digunakannya segenang baik-baik, karena raja tadi memberi hadiah nang lain pula. Tapi kalau hadiah tadi kada kita gunakan, raja tadi tahu hadiahnya tadi kita andak di rumah aja. Wah, ujar raja ini kan aku bari kada dipakainya apa-apa. Itu boleh jadi itu kena diambil sidin, dan sidin kada hendak membari lagi. Ini ujar Allah ku bari sugih, soalnya kada taat jualan aku. Di samping kada dibari sidin lagi kekayaan, nang ada tuh sugihnya tadi diambil sidin. Wah, ini ujar Allah, ku angkat jadi membakal, kada syukur, ku ambil ampihnya jadi membakal, kada mensyukuri. Padahal Allah memberi jabatan lawan kita ini supaya disyukuri. Allah tuh memberi kita jadi jabatan apa kah? Jadi kasih kah, kabit kah, atau di atas daripada kabit itu kabut kah misalnya. Misalnya diberi Allah itu nikmat supaya disyukuri. Men kada disyukuri diambil sidin. Ya nangena dia anak orang ke Pulau 9 kah? Kada syukur, kada mensyukuri nikmat. Mun di Pulau 9-nya masih biasa pian. Musia di anak orang di Labuan Baratnya situ, di Matasiri. Anak beli kampung di ngalih. Kadang-kadang ada orang bang lah. Fahariyuna yazida min ni'amihi wa yasda ilaihi min minanihi, dan Allah akan memberi lagi anugerah-anugerah yang lain. Raja terwa illam yaqbala kadzalika wa lam yasrifha fi ma hunalika fama ajdarahu bil uqubah. Kalau kita diberi raja tadi hadiah, lalu kita kadang menerima hadiah tersebut dan kita kadang menggunakan kepada apa yang dikehendaki oleh raja tersebut, pama ajdarahu, maka alangkah beraninya kita bil uqubah, dengan itu mendapat siksaan, wa ma'ab ada atayal malik anhu, dan alangkah jauhnya pemberian raja itu daripadanya. Artinya kita diberi raja tadi berarti kita kadang menghargai lawan pemberian si raja tersebut. Walikalu huwa ablagu bil hifdhi minal qaidi aw ziyadatan alaihi fa lam ya'sihi bi ni'amihi faqad qayyadaha. Iqal itu artinya lebih bersangatan daripada kita memeliharanya dengan itu ikatan atau menambahi atasnya. Karena sekira-kira kita tidak maksiat lawan Allah dengan nikmatnya, faqad qayyadaha, maka kita sungguh mengikat akan itu nikmat. Wa itu ata'ahu biha wa sarafa fi mahabbi sayyidihi faqad aqalaha. Dan apabila kita diberi Allah nikmat lalu kita taat, lalu kita menggunakan nikmat itu untuk cinta kepada sang pemberi itu nikmat, maka sungguh kita aqalha, mengikat dengan kuat, bahwa ahra bi ziyadati wa ajrar ba'dahu bi adamil infilatati wa su'il inkilab. Maka ketika kita diberi Allah nikmat, kita gunakan taat kepada Allah, kita gunakan untuk cinta kepada Allah, maka nikmat itu Allah ikat kuat-kuat dan Allah tambahi, bahkan Allah tidak akan merubah nikmat tersebut. Wa syukru ala kulli ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin wa idza kana ala ni'ami dunya fasyukru min ajali ni'am. Dan syukur atas setiap nikmat agama atau nikmat duniawi
Dan apabila adalah nikmat agama, maka syukurnya sepaling besar nikmat. Syukur nikmat agama. Nikmat agama itu seperti kita kawa sembahyang, seperti kita kawa puasa, seperti kawa menuntut ilmu, itu nikmat agama. Jadi nikmat agama itu seperti kita nih kawa hadir di majelis ilmu, itu nikmat agama. Dan sepaling besar nikmat itu yang kita syukuri, yakni ketika kita dapat nikmat agama. Kawa baca sholawat, kawa baca dalail, kawa baca tahlil misalnya, itu seberataan nikmat agama. Pala umri wa laqad ajiza al abdu an syukrillah idza kana syukrulillah ni'matan taqtadi bimfiradi syukran wa ghayatu syukri minal abdi ayya'rifa bi annama bi ni'matin fa minallah. Maka demi umurku jadi sidin, sungguh lemah seorang hamba daripada syukur kepada Allah. Apabila ada syukurnya karena Allah itu karena memandang nikmat, maka menuntut ia dengan bimpirah, dia dengan kesendirian akan itu syukur. Terkadang ujar sidin, kita mensyukuri nikmat, ketika kita dapat satu nikmat lalu kita syukur, maka syukur itu pun menghajatakan pulang syukur yang berikutnya. Kita ini dapat nikmat lalu kita syukuri, itu menghajatakan syukur kembali. Dulu ada orang kawa, kenapa jadi baca subhanallah itu banyak sampai 33 kali? Karena mereka mensyukuri, misalnya sekali baca subhanallah kawa, lalu mereka mensyukuri, lalu baca pulang sekali. Sampai akhirnya mereka mensyukuri kawa membaca tasbih itu 32 kali, lalu mereka syukuri lagi membaca mereka 33 kali. Maka akhirnya ujar sin bagayatu syukri minal abdi ayat tadi pabian nama bi ni'matin pa minallah. Maka puncak dari syukur itu seorang hamba mengakui bahwasanya nikmat ini datang dari Allah. Artinya puncak daripada syukur, yakni hati kita mengatakan nikmat ini datangnya daripada Allah, bukan daripada yang lainnya. Kita nih kawan hadir di majelis ilmu, kenapa? Itu Allah yang menggerakkan kita. Hadir kita ke majelis ilmu. Tanpa digerakkan sidin, kita kada kawa hadir itu di majelis ilmu. Ada juga nancak digerakkan ke siring laut. Nah, ada juga nih itu. Tergantung orang-orangnya gitu. Ayat riba bi anna ma bi min ni'matin fa min Allah wa fi akhbari Daud alaihi salam ya rabbi kaifa ashkuruka wa syukri laka ni'matun minka. Padahal Nabi Daud berucap, ya Allah kayak apa ulun syukur lawan pian, syukur ulun ini bagi engkau itu nikmat. Nah kayak apa ulun kawa bersyukur, ujar Nabi Daud, sedangkan ulun kawa syukur ini datangnya syukur ini datang dari pian. Nah kayak apa ulun hendak dipadahkan bersyukur. Qala ya Daud idza arabta dzalika faqad syakartani. Apabila ikam tahu nang bersyukur itu ujar Allah aku juga, maka syakartani, maka engkau itu nada bersyukur lawan aku, karena syukru itu sifat Allah, syakur itu asma Allah. Syakur, syakir itu nama Allah. Jadi syukur itu ujar Allah sifatku, syakir, syakur itu asmaku. Jadi nang kawa syukur itu aku ujar Allah. La yashkurullah illallah. Tidak ada nang kawa syukur kepada Allah kecuali itu Allah sendiri. Karena syukur itu sifatku ujar Allah, syakur atau syakir itu asmaku.
Fa ablagu syukri sakara Rasulullah ma haitsu qala la usisuna alaika kama asnaita ala nafsik. Puncak dari syukur seperti syukurnya Rasulullah dengan ucapan sidin la usisana alaika, ulun ya Allah kada kawa memuji pian. Ujar Rasulullah yang ulun kada kawa memuji sampian, anta kama asnaita ala nafsik, seperti engkau memuji atas diri engkau sendiri. Hanya nang memuji itu pian memuji diri pian sendiri, bukan ulun. Ujar Rasulullah nang memuji sampian, bukan ulun nang syukur lawan sampian. Wal kafu an isti'malil jawarih idhiya min jumlatin ni'am. Termasuk kita jangan menggunakan anggota tubuh kita ini yakni maksiat kepada Allah, karena anggota tubuh kita ini termasuk daripada nikmat. Jadi anggota tubuh ini jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah, seperti mencela orang, menghina orang, melecehkan orang. Jangan, karena ujar sidin itu termasuk nikmat Allah. Bal min a'zamiha wa sarfi ni'am fi ma'asillah, bahkan itu sepaling besar nikmat. Wa sarfun ni'am fi ma'asillah awwalu maratibil kufri, dan menggunakan nikmat pada maksiat kepada Allah awal-awal martabat kufur nikmat. Menggunakan nikmat fi ma'asillah pada maksiat kepada Allah awwalu maratibil kufri kama qararna dalika, seperti apa yang telah kami uraikan yang demikian itu. Wasarfun ni'am fi ma'asillah awwalu maratibil kufri, dan menggunakan nikmat maksiat kepada Allah awal-awal martabat orang itu kufur nikmat. Jadi ketika kita menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk maksiat, maka itu awal nikmat itu akan diambil Allah. Kita punya pangkat, kita gunakan pangkat itu misalnya untuk maksiat kepada Allah, maka pangkat itu kena akan diambil sidin. Kita punya jabatan, ketika jabatan itu kita gunakan maksiat kepada Allah, maka jabatan itu kena akan diambil sidin. Kita punya harta, harta itu kita gunakan maksiat kepada Allah, maka harta itu kena diambil sidin. Itu kena diambil sidin berataan. Wa syukru wa sa'id aldan minasyukri, lalu kita syukur kepada perantara itu termasuk syukur. Syukur kepada perantara itu termasuk syukur. Misalnya kita berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih kepada orang tua kita itu termasuk syukur lawan Allah Ta'ala juga. Terima kasih kita pada guru kita itu pun termasuk syukur kepada Allah Ta'ala juga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ajmain wa afanikum ya rahimin ya maulana ya mujib ya hadirin ya qib tawassalna ilaika bil habib